Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kitab suci hari ini sangat menarik untuk kita geluti, karena itu menjawabi seluruh pergumulan kita. Nubuat Baruk dalam bacaan yang pertama berkata, "Hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraan, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya." Kemudian kepada umat di Filipi, Rasul Paulus menulis, "Usahakanlah agar kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, sehingga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuji dan memuliakan Allah." Dua premis ini, baik dari bacaan pertama dan bacaan kedua, disimpulkan oleh cara hidup Yohanes Pembaptis di dalam bacaan Injil. Maka kesimpulannya adalah cara terindah untuk memuliakan Allah dan dimuliakan oleh Allah adalah hidup suci yang diperjuangkan dalam derita dan sengsara. Bagaimana hal itu bisa dijelaskan? Saya ingin mengajak Anda untuk melihat 3 poin kecil berikut. Yang pertama, mukjizat ketiadaan. Sejarah relasi Allah dan manusia terurai lengkap di dalam Pentateuch atau 5 kitab Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dimulai dengan janji indah kepada Abraham, tapi kemudian mereka masuk dalam perbudakan di Mesir selama 430 tahun, dilanjutkan dengan perjalanan di padang gurun selama 40 tahun, dan kemudian diakhiri dengan sukacita di tanah Kanaan. Poin intinya adalah tidak ada iman Israel tanpa padang gurun. Justru di dalam padang gurun yang tidak ada apa-apa, mereka menemukan Allah Yahweh. Inilah sebuah keajaiban. Padang gurun yang tidak memiliki apa-apa, tidak tumbuh apa-apa. Masuk padang gurun berarti mati oleh cuaca ekstrim. Saat siang begitu panas luar biasa, ketika malam dinginnya sungguh tak terkira. Namun mereka bisa berjalan berputar-putar dan tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Meski tidak ada apa-apa, tetapi yang menarik adalah mereka hidup dan tercukupi. Tuhan ketika melihat mereka lapar, menurunkan roti di pagi hari dan daging di senja hari. Dalam ketiadaan padang gurun ini, bangsa Israel belajar tentang iman akan Allah, tentang penyerahan total kepada Allah, dan tentang kemuliaan Allah. Mukjizat ketiadaan justru menghantar mereka menemukan ada yang sesungguhnya, yaitu Allah. Yang kedua, mukjizat keterbatasan. Peter L. Berger menyebut pengalaman terbatas, pengalaman kecil, pengalaman tak berdaya, namun kemudian diselamatkan oleh keperkasaan kuasa langit sebagai pengalaman atap suci. Bapak Ibu bisa melihat mengapa topinya uskup atau paus itu bulat di sini. Pernah merenungkan itu? Topinya itu loh bulat gini, ada yang warna ungu, ada yang warna putih gitu ya. Bulat itu menandakan langit gitu loh. Jadi uskup itu
seluruh hidupnya dikuasai langit. Bayangannya ya dikuasai Allah. Itulah pengalaman atap suci. Lalu intelektual Yahudi Abraham Hickel berkata demikian. Supaya manusia bisa bertahan hidup di bumi, manusia harus memandang surga. Lalu apa kaitannya dengan keterbatasan? Sengsara dan derita bukan sebagai alasan untuk ditolak, namun dikonfrontasi agar dapat menemukan hidup sejati. Di saat semua menjadi malam pekat sebagaimana padang gurun, manusia diantar untuk menemukan matahari yang tetap bersinar. Padang gurun selalu mengisahkan tentang kelimpahan di tengah kegersangan, keabadian ilahi dalam keterbatasan insani. Pemusik kelompok musik trio Kingston merilis lagu tentang gurun pasir. Ceritanya begini. Dalam lagu itu diceritakan tentang seorang koboi yang sedang kehausan di padang gurun. Tiba-tiba dalam kehausan itu ia menemukan kendi berisi air. Bagaimana mungkin ada kendi berisi air di tengah padang gurun ini? Tetapi meskipun haus, seorang koboi ini tidak mau meminumnya. Tapi malah menuliskan sebuah catatan ditempelkan dalam kendi itu. Tulisannya seperti ini. Jangan meminum air dari kendi ini. Tetapi gunakanlah air ini untuk memompa air dari tanah. Seorang pemusik ini ingin menunjukkan tentang keajaiban di dalam keterbatasan. Tetapi ketika orang sungguh masuk di dalamnya, orang akan bisa menarik sumber kehidupan yang sungguh tiada terkira. Sebuah keajaiban padang gurun selalu terkait dengan sumber kehidupan yang tidak terbatas. Yang ketiga, mukjizat kesunyian. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana bangsa Israel itu bisa menanggung kesunyian yang mematikan selama 40 tahun. Kita melihat saat mereka di Mesir selama 430 tahun itu, meskipun itu adalah cerita tentang perbudakan, tetapi mereka berlimpahkan kenikmatan. Namun yang menarik adalah dalam kelimpahan kenikmatan di Mesir itu, mereka susah menemukan Tuhan. Sebaliknya yang terjadi, di padang gurun yang sunyi tanpa apa-apa, mereka justru mampu mendengar suara Tuhan. Inilah cara Tuhan mendidik manusia untuk menemukan dirinya. Inilah rahasia mengapa Yohanes Pembaptis pada hari ini memulai hidupnya di padang gurun. Inilah juga mengapa Yesus selalu mengatakan, siapa yang ingin menjadi muridku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Suara Tuhan yang sungguh lembut tidak bisa ditangkap oleh telinga biasa. Dalam derita dan sengsara, justru di situ kita belajar tentang makna keabadian. Belajar mengerti yang fana dan abadi. Belajar membedakan yang asli dan palsu. Belajar menggantungkan seluruh hidup hanya kepada yang ilahi. Oleh karena itu di masa Advent yang kedua ini, marilah kita masuk dalam keheningan untuk belajar mendengar suara Tuhan. Kita belajar untuk menghayati derita dan sengsara. Hanya jika kita berhasil masuk di dalam padang gurun penderitaan hidup kita melalui kesunyian hidup,
kita akan bertemu dengan bayi Yesus di kandang sunyi Bethlehem. Tanpa itu, mustahil kita bisa merayakan Natal yang sesungguhnya. Kita mungkin hanya terjebak oleh hiasan Natal. Kita mungkin hanya terjebak oleh anggaran bernilai ratusan juta. Kita mungkin terjebak oleh gengsi antar wilayah dan seterusnya. Semua itu palsu. Manakala hal-hal seperti ini menjadi yang utama, kita tidak pernah akan diantar untuk bertemu dengan bayi Yesus di palungan miskin Bethlehem. Hanya saat kita masuk dalam kesunyian, dalam derita dan sengsara hidup kita, maka kita akan berjumpa dengan Natal yang sesungguhnya. Masih ada waktu 3 minggu. Semoga kita melihatnya dengan mata yang jernih. Tuhan memberkati.